Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Simbah Kakung, Mbah Putri, teman-teman muda, adik-adik semuanya yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, selamat Paskah. Hari ini kita sudah merayakan Hari Paskah yang adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus setelah menderita sengsara, wafat dan kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita semua. Maka setelah 40 hari lamanya kita bersama-sama membangun penyesalan, membangun tobat hidup kita dalam masa Prapaskah yang kudus. Selama 40 hari lamanya pula kita memasuki masa retret pribadi, retret agung gereja bersama dengan seluruh gereja. Kita bersama-sama membangun pertobatan, kita membangun sesal atas segala dosa dan kelemahan kita. Hari ini kita diajak oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk bergembira, bersukacita. Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari alam maut. Ini berarti bahwa Tuhan kita mengalahkan kuasa maut dan juga mengalahkan kuasa dosa. Ia menghilangkan, melenyapkan segala kelemahan dan juga cacat celah yang ada pada diri kita. Maka sekali lagi, mari kita bersukacita, mari kita bergembira bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari Paskah ini kita tadi mendengarkan kisah bagaimana para murid terkejut ketika mereka berkunjung ke makam Tuhan kita Yesus Kristus dan kemudian mereka mendapati bahwa ternyata Tuhan kita Yesus Kristus sudah tidak ada di makam. Mereka ketakutan, tetapi mereka juga di lain sisi, mereka kemudian merasa disadarkan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika masih bersama dengan mereka, kemudian mencapai kepenuhannya. Tadi dalam akhir bacaan Injil kita kemudian disadarkan juga. Akhirnya mereka kemudian yang selama ini belum mengerti isi kitab suci, setelah peristiwa yang mereka alami pagi hari ini, mereka kemudian mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga apa yang dikatakan oleh kitab suci. Maka peristiwa hari ini adalah sungguh-sungguh peristiwa yang menggembirakan, membahagiakan, peristiwa yang membawa sukacita bagi kita semua, tidak hanya bagi gereja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertama tentu saya ingin mengajak kita semua bersukacita, berbahagia, bergembira bersama-sama dengan seluruh gereja. Karena sekali lagi, hari inilah Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari alam maut. Tetapi di lain sisi, saya juga ingin mengajak kita semua tetap menyadari bahwa situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini masihlah perlu kita sadari, masih membutuhkan perhatian yang besar bagi kita, terutama bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dengan masih merebaknya virus corona yang meresahkan kita semua. Maka mari kita membangun sukacita kita di tengah situasi yang mungkin sekarang ini membuat kita tidak bisa berbahagia, membuat saudara-saudara kita di tempat-tempat lain tidak bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Mari kita menyadari bahwa di tengah situasi yang seperti ini, kita diundang untuk tetap merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan berdasarkan atas situasi yang terjadi, tetapi atas rahmat, penebusan, cinta kasih Allah yang sedemikian besar yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya sempat bertanya dan saya sempat berangan-angan membayangkan, seandainya virus corona ini sudah berakhir, lalu apa yang akan kita lakukan? Akankah kita tetap melanjutkan pola hidup sehat yang selama ini kita hidupi? Apakah kita juga akan tetap melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, hidup sehat, bersih, higienis, dan lain sebagainya ketika virus corona ini sudah tidak ada lagi di sekitar kita?
apakah kita akan tetap melanjutkan pola hidup sehat kita, atau kita akan kembali pada pola-pola hidup kita yang lama. Kita tidak pernah mencuci tangan, kita tidak pernah menggunakan alat pelindungan diri yang baik, kita juga tidak pernah memperhatikan kebersihan, higienis, makanan, lingkungan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maka kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, selain mengajak kita untuk memulai hidup baru, kita juga disadarkan bahwa melalui wabah virus corona ini, memang di satu sisi ini adalah suatu duka yang mendalam bagi kita semua sebagai warga dunia. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu saudara-saudara kita yang menjadi korban, dan akhirnya juga ada ribuan saudara-saudari kita yang kemudian meninggal dunia karena menjadi korban dari virus corona ini. Tentu ini adalah peristiwa yang mengancam hidup kita semua. Tetapi di lain sisi kita juga menyadari bahwa adanya virus corona ini ternyata membawa suatu realitas kehidupan yang lain. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, dunia ini menjadi lebih bersih ketika kita diajak untuk tinggal di rumah. Polusi udara berkurang begitu banyak. Bumi kemudian menjadi lebih segar. Ikan-ikan yang tadinya enggan bahkan takut berenang di sungai-sungai yang mengerikan karena begitu kotor, hari-hari ini mereka menemukan kegembiraan untuk berenang-renang di sungai yang kemudian menjadi lebih jernih, menjadi lebih baik. Burung-burung juga berterbangan dan mereka bernyanyi dengan sukaria ketika kita mengurangi aktivitas kita oleh karena adanya virus corona ini. Maka di satu sisi corona ini adalah duka, tetapi di lain sisi ada hal yang perlu kita syukuri dengan adanya virus corona ini. Juga virus corona ini menyadarkan betapa kita itu sebenarnya begitu rapuh. Tidak peduli betapa banyak harta yang kita miliki, tidak peduli sebetapa tingginya pangkat, kedudukan, jabatan yang kita miliki. Tetapi dengan adanya virus corona ini, kita bersama-sama. Bahkan dengan orang-orang yang sangat sederhana sekalipun, kita diajak untuk waspada. Kita diajak untuk berhati-hati. Dan mungkin kita semua yang sudah sukses, yang tingkat pemikirannya sudah memikirkan hal-hal yang begitu penting, kita yang sudah berpendidikan tinggi, kita akhirnya dengan virus corona ini diajarkan untuk kembali menjadi seperti anak TK. Kita diajarkan untuk bagaimana rutin mencuci tangan. Kita diajarkan untuk bagaimana menjaga hidup yang sehat. Itulah apa yang bisa kita pelajari dari virus corona ini. Di satu sisi memang ini adalah duka, tetapi di lain sisi ini adalah pelajaran sangat berharga bagi kita semua. Maka di hari Paskah ini bersama dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk memulai hidup baru. Kita diajak semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita bangun selama wabah pandemi virus corona ini berlangsung, pola hidup sehat dan lain sebagainya, kita mulai untuk selalu kita hidupi, tidak hanya ketika virus ini berkembang, tetapi bahkan ketika nanti situasi virus corona ini menjadi berakhir dan situasi menjadi pulih kembali seperti biasanya, kita diundang untuk hidup baru, meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang baik, pola hidup yang baik yang sudah kita bangun beberapa waktu terakhir ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia oleh karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi juga mari kita mulai hidup kita yang baru sebagaimana Kristus membawa kehidupan yang baru bagi kita semua. Salam sehat dan semangat, berkah dalam.